Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar kalian? Dahsyat, luar biasa, antusias, yes, asyap. Berjumpa lagi kita di ibadah Super Kids Online. Sebelum kita beribadah, kita doa dulu yuk. Yuk, ikuti aku ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat berkat-Mu hari ini. buat berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi Tuhan, Sebentar lagi Tuhan, kami mau kami mau memuji memuji dan memuliakan nama-Mu. dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kita memujikan dengan semangat ya. Biar berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya.
Hai Super Kids, berjumpa lagi dengan Kak Yusa. Bagaimana kabarnya? Tentunya Kak Yusa berharap kalian semua tetap sehat, tetap antusias di dalam Tuhan. Oh iya, hari ini Kak Yusa akan membawakan sebuah tema. Karena ini kan masih bulan November. Tema kita yaitu tentang pahlawan. Sebelumnya, yuk mari kita sama-sama tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat agar firman yang disampaikan bisa menjadi berkat buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. A few moments later. Arti kata pahlawan yaitu seorang yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Contohnya apa yuk? Orang yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Pada saat ini pahlawan yang masih kita bisa lihat yaitu seperti Bapak Ibu guru. Dan yang kedua, Pak polisi. Yang ketiga, Bapak dokter atau Ibu dokter. Mereka ini orang yang berkorban untuk orang lain, untuk memberikan kepandaian, untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan kesehatan. Contoh, kalau adik-adik sekarang bisa membaca, bisa menulis, sombong amat. Itu semua berkat Bapak Ibu guru. Adik-adik bisa mendapat nilai bagus, mengerti semua pelajaran, pengetahuan. Itu semua karena pengorbanan Bapak Ibu guru. Dan yang kedua, contohnya ketika adik-adik diajak papa dan mama jalan-jalan, naik sepeda motor atau naik mobil. Lah, pada saat itu macet. Waduh, sudah macet, panas. Pada saat itu adik-adik melihat bapak atau ibu polisi. Mereka mengatur lalu lintas agar macetnya bisa menjadi lancar. Itu semua berkat bapak dan ibu polisi. Ketika adik-adik sakit juga gitu. Adik-adik merasa demam, panas, batuk. Diajak papa mama untuk pergi ke dokter. Itu berkat Bapak dokter dan Ibu dokter, adik-adik menjadi sembuh, menjadi sehat kembali. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan seorang pahlawan yang ada di Alkitab. Yuk kita saksikan pahlawan yang ada di Alkitab siapa sih? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya
dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Bagaimana ceritanya? Luar biasa bukan? Begitu sangat hebat ya. Seorang Samaria ini adik-adik, dia tidak melihat siapa dirinya, tetapi yang dia lihat adalah saling mengasihi sesama manusia adik-adik. Seorang dari Samaria ini tidak menghiraukan dia berasal dari golongan apa. Tetapi yang dia ingin tonjolkan atau ingin tunjukkan bahwa dirinya mempunyai kasih dari Tuhan untuk bisa menolong orang yang jatuh tergeletak. Orang Samaria ini bisa kita sebut sebagai seorang pahlawan loh adik-adik. Karena orang Samaria ini rela berkorban untuk menolong orang yang jatuh tergeletak. Adik-adik bisa loh menjadi seorang pahlawan. Tidak harus adik-adik menjadi seorang Batman, menjadi seorang Spiderman, atau seorang Superman. Tetapi sejak saat ini adik-adik bisa menjadi seorang pahlawan. Caranya bagaimana Kak Yusa? Mau tahu caranya? Yuk kita baca di dalam Lukas 10 ayat yang ke-27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi adik-adik, untuk menjadi seorang pahlawan, kita harus mempunyai kasih. Kenapa kok harus mempunyai kasih? Iya, dengan mempunyai kasih, kita mempunyai jiwa rela berkorban. Maka dengan kasih kita dapat menolong sesama orang lain. Contohnya ketika adik-adik di rumah, adik-adik diminta tolong papa mama untuk membersihkan rumah. Adik-adik harus mempunyai kasih terlebih dahulu. Karena apa? Kalau adik-adik mengasihi papa mama, adik-adik bisa melakukan pekerjaan rumah tersebut. Contoh yang kedua, ketika adik-adik di sekolah, adik-adik melihat temannya adik-adik tidak membawa makanan, tapi adik-adik membawa bekal makanan. Ketika adik-adik mempunyai kasih, adik-adik membagi makanannya adik-adik untuk temannya adik-adik. Itu sudah merupakan sikap seorang pahlawan adik-adik. Luar biasa bukan? Mari pada hari ini kita harus menjadi seorang pahlawan adik-adik. Maka ketika
kita menjadi seorang pahlawan, kita juga harus mempunyai kasih. Oke adik-adik, yuk sekarang kita tutup di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar firman yang sudah kami pelajari bisa kami lakukan di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.